Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan studi kasus kami, yaitu penjualan kredit yang terjadi pada toko Nabila Frozen, yang akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Alivia. Konsep dasar sistem. Sistem informasi merupakan komponen-komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi. Informasi akuntansi secara garis besar dapat digambarkan sebagai rangkaian aktivitas yang menggambarkan pemrosesan data-data dari aktivitas bisnis pengolahan data keuangan perusahaan dengan menggunakan sistem informasi komputer yang terintegrasi secara harmonis. Sistem akuntansi penjualan kredit meliputi proses dalam awal pemesanan orderan sampai penagihan piutang. Next. Penjualan kredit. Penjualan adalah Penjualan kredit. Penjualan adalah transaksi jual-beli yang dilakukan penjual dan pembeli dengan cara pembayaran tunai maupun kredit. Penjualan kredit adalah penjualan dengan metode pembayaran berangsur. Next. Yuk, mulai. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai sistem informasi akuntansi atau SIA. Penjualan kredit pada Nabila Frozen. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang teliti terdiri dari sumber daya manusia atau SDM, alat, catatan, laporan, formulir, dan prosedur. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menganalisis suatu sistem penjualan kredit yang ada di Nabila Frozen tersebut. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang baik apa belum? Slide selanjutnya, next. Di slide selanjutnya itu ada profil perusahaan. Berdirinya usaha dagang ini pada tahun 2018, beraneka macam makanan frozen food dan sembako dijual di sini secara grosir dan eceran. Berawal dari sebuah keluarga yang mempunyai tujuan untuk membuka usaha sampingan. Awalnya, toko Nabila Frozen Food hanya toko kecil yang dibuat dengan hobi. Akhirnya pemilik toko berani untuk memutuskan membuka toko kecil dengan modal yang sangat kecil. Dengan berjalannya waktu, toko yang tadinya kecil sampai sekarang. Pada awal tahun 2018, beliau mulai mendirikan toko hanya di rumah saja. Dari awal berdirinya sampai sekarang, usaha ini dilakukan secara mandiri atau pribadi. Next. Nah, di slide selanjutnya lagi itu ada struktur organisasi di mana ada pemilik toko, lalu bagian penjualan, bagian gudang, dan kurir. Selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada proses bisnis sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan di sini menjelaskan kegiatan yang terjadi di toko sebagai berikut. Pertama itu ada pemilik toko, karyawan, dan kurir. Yuk, mulai. Berikut ini merupakan diagram activity penjualan kredit pada toko Nabila Frozen Food. Yang pertama itu pelanggan melakukan pemesanan barang, sehingga muncul sebuah dokumen daftar pemesanan barang. Kemudian daftar pesanan barang dikirim ke bagian penjualan. Selanjutnya membuat surat pesanan barang dan surat pesanan barangnya itu dikirim ke bagian gudang, dan bagian gudang menyiapkan barang dan membuat data persediaan. Setelah di bagian penjualan,
bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang dan membuat data persediaan. Setelah menyiapkan tersebut, bagian gudang tinggal mengirimkan ke bagian penjualan, membuat nota penjualan lengkap 2 beserta barang. Setelah terjadi di bagian penjual membuat nota, bagian penjualan tinggal mengirimkan nota-nota penjualan tersebut ke bagian pengiriman. Dalam bagian pengiriman itu, dia membuat surat jalan 2 rangkap beserta barang. Nah, setelah membuat surat jalan 2 rangkap ini, bagian pengiriman tinggal mengirimkan surat jalan tersebut ke customer. Setelah ke customer, bagian pengiriman juga mengirimkan ke bagian penjualan, Nah, setelah menyampaikan ke bagian penjualan, bagian penjualan tinggal membuat surat tagihan 2 rangkap. Setelah membuat surat tersebut, tinggal diberikan kepada customer, tapi dalam bentuk surat tagihan. Setelah membuat surat tagihan 2 rangkap, bagian penjualan tinggal membuat laporan penjualan kredit. Setelah membuat laporan penjualan kredit, bagian penjualan tinggal memberikan laporan penjualan kredit tersebut kepada pimpinan. Pimpinan hanya menerima laporan penjualan kredit. Setelah diterima oleh pimpinan, maka laporan tersebut selesai. Nah, ini dalam bentuk use case diagram toko Nabila Frozen Food. Jadi yang pertama itu customer. Customer mau melakukan pemesanan barang. Setelah melakukan pemesanan barang, customer tersebut membuat daftar pesanan barang. Setelah membuat daftar pesanan barang, customer memberikan kepada bagian penjualan. Setelah bagian penjualan sudah diterima oleh bagian penjualan hanya tinggal membuat surat pesanan. Setelah membuat surat pesanan, bagian penjualan memberikan surat pesanan tersebut kepada bagian gudang. Setelah itu gudang membuat surat pesanan. Setelah surat pesanan diterima oleh bagian gudang, maka bagian gudang hanya menyiapkan barang dan membuat data persediaan tersebut. Setelah gudang membuat data persediaan barang tersebut, tinggal diberikan kepada bagian penjualan data persediaannya. Setelah data persediaannya sudah diterima oleh bagian penjualan tinggal membuat nota jalan, dan nota jalan itu tersebut diberikan kepada bagian pengiriman. Setelah nota penjualan sudah diberikan kepada bagian pengiriman, nota jalan tersebut, bagian pengiriman tinggal bagian penjualan tersebut memberikan nota penjualan tersebut, memberikan surat jalan. Surat jalan diberikan kepada bagian pengiriman dan juga bagian penjualan. Setelah surat jalannya juga diberikan kepada customer. Setelah surat jalan sudah diberikan customer tinggal membuat surat tagihan. Setelah selesai, di bagian pemimpin hanya menerima laporan penjualan kredit, dan setelah itu selesai. Dokumen masukan yang terjadi pada toko Nabila Frozen Food, yaitu spesifikasi bentuk masukan merupakan rangkaian data yang masuk ke dalam sistem dan proses sehingga menghasilkan suatu keluaran. Adapun spesifikasi bentuk masukan adalah sebagai berikut. Nama dokumennya itu pelunasan piutang, jadi fungsinya itu sebagai bukti pelunasan piutang tersebut. Dokumen keluaran. Dokumen keluaran itu spesifikasi bentuk keluar adalah dokumen yang dihasilkan dari proses spesifikasi bentuk masukan. Adapun bentuk spesifikasi bentuk keluaran adalah sebagai berikut. Nama dokumennya itu adalah penjualan, jadi fungsinya untuk mengetahui penjualan kredit yang terjadi pada toko Nabila Frozen Food. Yuk. Nah, berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisa, maka penulis dapat mengemukakan beberapa masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan, yaitu yang pertama, tidak tepat membayar pada waktunya. Yang kedua, pembeli beralasan tidak ada uang saat ditagih.
Yuk mulai. Dari slide sebelumnya, yaitu permasalahan pokoknya. Nah, ini tuh ada di slide selanjutnya itu ada pemecahan masalahnya. Pemecahan masalahnya itu yaitu dalam mengatasi masalah ini, maka penulis mengajuk alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu harus memberikan waktu tenggat pembayaran, dan yang kedua itu ada lewat tenggat waktu harus diberikan denda. Selanjutnya ada daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini, kita mengambil dari buku Mulyadi tahun 2016 Sistem Akuntansi edisi keempat, yaitu Jakarta Salemba. Yang kedua, kita mengambil juga dari referensi Mulyadi juga tahun pembuatan buku 2017 yang judulnya Sistem Akuntansi edisi keempat Jakarta Salemba 4. Pada fisik semua. Yaitu kesimpulan yang saya ambil dari presentasi kali ini, yaitu dalam tokoh Nabila Proven ini kita mengetahui bahwa dari pembahasannya berdirinya tokoh Nabila Proven Food dan struktural organisasi, sistem berjalan, dan penjualan kredit yang terjadi pada Nabila Proven Food. Jadi saran yang kami dapat dari presentasi kali ini, dari keseluruhan presentasi ini, bahwa metode menggunakan penjualan kredit dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan yang pertama, kerugian apabila pembeli atau customer tidak membayar hutang mereka dalam waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, kelompok kami memakai sistem denda apabila pembeli lewat dari tenggat pembayaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, perusahaan sebaiknya mengubah sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi untuk meminimalisasi adanya keadaan dalam pencatatan sehingga tidak akan menghambat dalam pembuatan laporan. Sekian, terima kasih atas kesalahan kata-kata, mohon maaf bila maafkan, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Asadul Yusuf Boyratan, SEAKNM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.